Ada kembali di Metro yang pemirsa memasuki fase kedua karantina bertahap kota Milan, Italia pada hari-hari awal ini nampak masih sepi. Hanya warga yang memiliki kepentingan saja yang berani keluar rumah dan beraktivitas di luar. Warga kota Milan tidak mau terburu-buru menjalani aktivitas di luar rumah usai pemerintah Italia melakukan pelonggaran lockdown secara bertahap pada fase kedua ini. Milan yang selama 1 dekade terakhir telah melakukan berbagai upaya untuk mentransformasi diri dari kota industri yang kaku menjadi kota yang lebih ramah dan nyaman untuk warganya. Kini fokus pada protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Jarak sosial menjadi sangat penting dan sepeda adalah salah satu cara yang paling efektif dalam membantu warga bermobilisasi sekaligus tetap menjaga jarak dan tidak menimbulkan polusi. Dalam menjalani fase kedua karantina bertahap di masa pandemi ini, pemerintah kota Milan mendorong warganya untuk kembali menggunakan sepeda sambil tidak lupa mengenakan masker dan selalu membersihkan tangan. Untuk mengetahui situasi terkini saat ini di kota Milan, Italia terkait pelonggaran kebijakan lockdown pada fase kedua karantina bertahap ini, kita langsung tanyakan kepada dengan kontributor kami di Milan, Italia, Rizka Wulandari yang bergabung via Skype. Selamat pagi waktu Italia. Rizka, bagaimana perkembangan terakhir pada masa pekan pertama di fase kedua karantina bertahap di sana? Ya, jadi situasinya cukup menggembirakan. Data terakhir menyebutkan kasus total sebanyak 217.185 kasus. Artinya sehari kemarin bertambah 1.327 kasus. Dengan angka fatal mencapai total 87.961 jiwa dan sembuh secara total sebanyak 30.201 orang atau 200 fatal 243 orang. Sementara itu di terapi intensif sebanyak 1.168 atau berkurang 143 orang. Artinya memang ada kecenderungan membaik di mana penambahan kasus angkanya semakin menurun, kesembuhan angkanya semakin naik dan juga angka kematian bisa dianggap stabil. Demikian Marvin. Iya, Rizka, lantas seperti apa reaksi warga, terutama warga Milan terhadap peraturan baru di fase kedua ini? Ya, jadi pada dasarnya Italia menerapkan pembukaan karantina bertahap persis seperti dokter sedang merawat pasien yang baru mati suri. Sehingga prosesnya sangat perlahan dan diupayakan tidak menimbulkan resiko baru. Oleh karena itu di beberapa wilayah yang kasusnya rendah sudah ada denyut misalnya toko buku sudah boleh membuka, kegiatan mereka juga kafe sudah bisa meskipun hanya memesan untuk take away. Nah, warga berusaha beradaptasi dengan situasi selain juga menerapkan peraturan social distance misalnya juga dan mengenakan masker dan menjaga jarak. Nah, mereka juga fokus pada aktivitas masing-masing misalnya yang berolahraga, bekerja, mengasuh anak-anak atau binatang peliharaan mereka. Namun, saya sampaikan beberapa warga kemarin tampak terlalu antusias dengan situasi ini, mereka keluar tanpa mengenakan masker dan ini mengundang kemarahan wali kota Milan BP Sala sehingga dia memberikan ultimatum apabila dalam waktu dekat ini terdapat lagi ledakan baru maka Milan akan kembali mengalami karantina total, Marvin. Oke, artinya memang pemerintah setempat ini sangat tegas untuk memberlakukan peraturan ini, Rizka ya. Tapi kalau misalkan kita untuk melihat satu fasilitas yang saat ini sudah mulai dilonggarkan, yakni mengenai fasilitas olahraga. Nah, apakah tim di Italia saat ini juga sudah mulai untuk memperlakukan latihan lagi di sana, atau masih ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan? Ya, jadi beberapa tim sudah ada pertemuan untuk memulai aktivitas latihan di lokasi latihan mereka seperti biasa. Artinya lokasinya sangat inklusif ya, tidak di luar, tidak di tempat publik, tapi di lokasi yang sudah dianggap tersertifikasi dan memenuhi syarat klinis dokter dan pemerintah setempat. Olahraga hanya bisa dilakukan oleh warga di dekat rumah mereka atau di halaman rumah dengan famili terdekat, misalnya paman atau bibi. Tapi untuk profesional dalam grup-grup kegiatan olahraga itu masih sangat awal untuk menyebutkan bahwa saat ini sudah boleh. Jadi yang mereka lakukan saat ini adalah meeting-meeting untuk mempersiapkan bagaimana
agar pada akhir Mei mendatang mereka sudah bisa mulai berlatih. Demikian, Martin. Baik, Rizka Wulandari, terima kasih untuk informasi Anda. Tetap jaga keselamatan Anda.